Kita masih tersambung bersama Mas Hasto Kristianto yang sedang dalam perjalanan menuju Blitar. Mas Hasto masih tersambung bersama kami, Mas Hasto? Masih Baik. tersambung, mohon maaf kalau putus-putus. Mas Hasto, tadi Anda katakan bahwa membuka peluang koalisi tapi menunggu pencalonan dulu nih, siapa yang akan diusung. Tapi kemudian pandangan dari Mas Hanta Yuda, langkah itu sepertinya akan sedikit menyulitkan untuk kemudian penguatan dari koalisi itu tersebut. Nah, bagaimana kemudian analisa dari Anda? Ini kan secara empiris, 2014 Ibu Megawati mengumumkan Presiden Jokowi. Pak Jokowi sebagai calon presiden dan kemudian partai-partai lain membangun kerjasama dan PD Perjuangan mengusung Pak Jokowi dan JK. Demikian pula pada tahun 2019. Nah, karena bagaimanapun juga terkait dengan Pilpres tidak bisa terlepas dari figur, bahkan dari fakta empiris juga bahwa figur calon wakil presiden, saya bersama teman-teman dari Golkar, dari P3, termasuk dari Bang Arsul Sani saat itu terbukti bahwa Wapres itu merupakan sosok yang ikut mempertemukan bagaimana kerjasama partai politik itu dibangun, sehingga sebagai suatu mekanisme yang sudah di dalam praktek diberlakukan selama 2 kali pemilu berturut-turut, menurut saya itu sangat realistik. Jadi sangat realistik. Bagi P3 bagaimana? Saya ingin ke Bang Arsul kalau begitu. Bang Arsul cukup sabar nggak menunggu PDIP untuk menentukan dulu calonnya, baru kemudian membuka pintu koalisi itu? Iya, selama ini kan kami bersabar, di KIP kita tidak membicarakan capres saja, P3 bersabar kok gitu ya. Yeah. Kami percayalah ya, husnudon lah sama Mas Hasto, apalagi dengan Bu Vega ya, bahwa beliau-beliau itu tentu nanti akan memutuskan memang pada waktu yang tepat, tentu juga dengan memperhitungkan juga segala sesuatunya, termasuk soal waktu ya, karena memang juga dibutuhkan ya, untuk akseptabilitas ya di ruang publik, juga untuk kemudian menyusun strategi pemenangan yang cukup waktu juga ya gitu loh. Apalagi kalau kemudian memang ini akan melibatkan sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa partai, meskipun sekali lagi PDI sendirian aja bisa gitu loh ya. Ya, tetapi saya yakin karena tadi Mas Hasto sudah sebutkan misalnya pengalaman 2014 ya. Bahkan di 2014 itu sebetulnya juga meskipun P3 akhirnya ke Prabowo Hatta ya, tapi banyak juga elemen P3 yang waktu itu sebetulnya membangun komunikasi juga ya dengan katakanlah PDI Perjuangan dan juga dengan Pak Jokowi lah ya, yang yang kemudian akhirnya memilih Pak JK pada waktu itu. Jadi kami sabar-sabar sajalah. Ojo ke susu itu memang kami pegang begitu. Baik, tetap bersabar menunggu bagaimana langkah dari PDIP untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Nanti kita akan coba tanyakan lagi ke Prof. Karim dan Mas Hanta tanggapannya mengenai respon dari P3 dan PDIP ini. Kita harus jeda dulu karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Prof. Karim selaku pakar komunikasi politik. Satu pihak sudah bersabar, satu pihak mengatakan sudah ada strateginya, tunggu dulu, lihat saja nanti begitu. Nah, ini kapan waktu yang tepat dari kacamata komunikasi politik untuk kemudian mengumumkan calonnya ataupun mengumumkan membuka pintu koalisi? Ya, sebenarnya sikap P3, PAN, Golkar ditambah dengan Gerindra, PKB yang juga belum melangkah sampai pada memutuskan siapa calon presidennya minimal dan maksimalnya dengan wakil presiden, ini memvalidasi strategi yang diterapkan oleh PDIP bahwa dengan 2 kali pengalaman pencapresan yang jitu meskipun itu dilakukan di akhir-akhir masa pendaftaran, itu akan menambah yakin bahwa langkah yang ditempuh oleh PDIP benar. Strategi ini bukan hanya bisa menahan dinamika internal partai politik, tetapi juga bisa mempengaruhi laju dinamika eksternal partai politik. Dan ini terbukti sampai sekarang, sebab blok-blok koalisi yang sudah terbangun itu mengintip apa yang dilakukan oleh PDIP.
baik tentang calonnya dan lain-lain. Lalu tentang kapan sebenarnya waktu yang dicalonkan, ini tidak ada rumus yang baku ya. Tetapi ada kearifan klasik yang ditulis dalam buku politik, kapan sesungguhnya masa pencalonan atau kapan seharusnya partai mengajukan kandidat. Jawabannya plastis gitu ya. Jawabannya adalah allegro ma non troppo, cepat secepat-cepatnya tapi tidak terlalu cepat gitu ya. Sehingga penafsirannya seperti apa? Cepat tidak terlalu cepat ya, kalau ditafsirkan oleh Pak Azrul tadi, ya cepat, lambat, tenang, jangan tergesa-gesa, ojo ke susu, tapi jangan sampai juga ketinggalan. Ya. Apalagi situasinya kan masih cair. Tadi dibilang masih kemungkinan bertambah, kemungkinan berkurang, dan menurut saya ada satu kemungkinan lagi, berpaling begitu ya. Karena apa? Kalau memang tidak peluang untuk berpaling atau berubah, ya mengapa harus menunggu? Jadi menurut saya, andaikan saja PDIP pada akhirnya mengusung kandidat yang memiliki irisan kepentingan, apakah dengan P3, apakah dengan PAN, apakah dengan Golkar, atau bahkan dengan PKB, saya yakin peta koalisi akan berubah. Sekali lagi, andaikan saja PDIP mengusung kandidat yang memiliki irisan kepentingan, disebut-sebutlah atau beberapa daerah cenderung padanya, dan tidak berbeda secara diametral, saya yakin ini akan mengubah peta koalisi yang ada. Baik, Begitu kata menunggu kuncinya. sampai detik-detik terakhir, tapi jangan sampai ketinggalan. Apakah ini tidak Ya, bisa dibilang takutnya blunder begitu, malahan justru kemakan sama yang lain karena sudah jalan duluan? ya tidak ya, karena ada plus minusnya saya bilang. Kalau dimajukan sejak awal memang terbuka ya menjadi sebuah dia sama saja dengan mendorong seseorang ke medan pertahanan yang terbuka yang bisa ditembaki dari kiri dan kanan, meskipun ada keuntungannya juga sebagai challengers memang harus lebih atraktif gitu ya. Baik. Sebagai penantang, sebagai pengusung partai, pengusung kandidat memang harus lebih atraktif. Karena apa? Oke. Karena kondisi harus dibangun jauh lebih awal. Oke. Meskipun ada orang mengatakan tidak perlu kapan memulai lari, yang penting finish lebih dulu, tetapi kan ada ajaran yang diberikan oleh Kennedy. Oke. Datang lebih awal, pulang paling akhir. Ada juga yang seperti itu. Jadi menurut saya ini bergantung kepada intuisi politik yang dimiliki oleh tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai. Baik. Apakah secara formal itu ketua umum partai atau secara informal tokoh-tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai. Baik, saya ingin ke Mas Hasto ya sebelum ke yang lain karena Mas Hasto masih di jalan nih. Mas Hasto, dengan kemungkinan adanya membuka peluang koalisi, apakah memang membuka koalisi besar atau koalisi kecil nih dari PDIP sendiri? Singkat mungkin boleh. Ya, politik kan tidak terlepas dari konteks sosial dan politik yang ada, di mana saat ini masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan akibat pandemi yang belum pulih sepenuhnya di sektor perekonomian rakyat. Ini yang menjadi concern dari PD Perjuangan. Dengan demikian kerjasama lakukan di dalam mensolidkan seluruh kekuatan politik nasional agar pemilu bisa berjalan efektif dan menghemat anggaran serta demokratis. Karena itulah prinsip-prinsip kerjasama ini telah kami lakukan dengan baik dan terbukti. Dari seluruh partai politik yang bergabung pada pemerintahan Pak Jokowi, hanya satu sekarang yang sudah berpindah jalur karena punya calon presiden yang merupakan antitesa dari Pak Jokowi, yaitu Partai Nasdem. Di luar itu dengan P3, kita punya kesepahaman yang sama, terus membangun dialog. Hanya saja dari sisi momentum, Ibu Megawati melakukan kalkulasi yang matang, mengingat yang ditentukan, yang dipilih adalah calon pemimpin yang bertanggung jawab lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Itu yang menjadi pertimbangan mendalam dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik. Saya ingin ke Bang Arzul deh sebelum terakhir. Aku ke Mas Hanta dulu deh kalau begitu. Mas Hanta, tadi dikatakan bahwa sebagai seorang penantang KIB, salah satunya P3 harus atraktif nih untuk kemudian bisa menggait suara. Apa yang kemudian berdasarkan analisa Mas Hanta, atraktif apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ini? Jadi dinamika atau atraksi politik KIB ini terbatas ruangnya karena komplikasi politik di luar dirinya, di luar KIB. Satu, faktor boarding pass. Kita tahu faktor PDIP adalah satu-satu partai yang memiliki boarding pass atau memiliki tiket partai yang tanpa koalisi pun bisa. Sementara KIB melihat arah gerak PDIP, KIB, tiga partai di KIB melihat pergerakan di PD Perjuangan. Itu satu yang membatasi. Yang kedua, salah satu yang kita tahu elektabilitasnya tinggi seorang capres
yang juga digadang-gadang di KIB adalah kader PD Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo kita sebut. Yang ketiga, KIB betul sudah menyebutkan nama Ganjar di 3 partai ini, tapi juga ada komplikasi atau dinamika di internal KIB, di mana posisi cawapres juga masih dinamis di antara mereka. Misalnya kita tahu Pak Erlangga diputuskan oleh Golkar sebagai capres, ya minimal cawapres, tapi ruang itu belum terbuka. Sehingga dinamika inilah yang menurut saya mempersulit. Kalau dari sisi KIB-nya, kalau saya baca pengen cepat, tapi tidak bisa cepat karena faktor 3 hal tadi saya lihat. Faktor PDIP yang cukup determinan, faktor Pak Jokowi yang kader PDIP juga kingmaker dari KIB, itu juga faktor yang mempengaruhi menurut saya. Tapi apapun sebenarnya kalau KIB berani mengambil di luar ini kan juga sulit ya. Kalau berani bisa cepat-cepat. Tapi Pak Arsul dan lain-lain pasti punya kalkulasi politik yang lain, punya faktor kingmaker yang berpengaruh di belakangnya misalnya, dan juga komunikasi dengan PDI Perjuangan. Karena itu harus mengikuti ritme PDI Perjuangan, suka tidak suka. Nah, kalau kita membaca PDIP dari sisi timing tadi, Prof. Karim juga sudah mengatakan, dari sisi PDI Perjuangan saya lihat memang PDIP jarang di awal. PDIP karena dia menentukan, ingin menunjukkan tanda petik, kalau saya dari gengsi politiknya, tidak sekedar ingin menang, tapi juga melihat kecocokan dengan kawan partainya, sehingga biasanya PDIP tidak di awal untuk mengganti kata last minute. Biasanya di akhir, tidak hanya di pilpres, tapi di pilkada. Yang kedua, dari PDIP yang bisa dibaca siapanya, biasanya tidak jauh-jauh dari prediksi publik. Jadi kita juga jangan memikirkan PDIP lalu akan mengumumkan capres yang tidak ada nama, ada beredar dalam peredaran publik. Saya yakin tidak jauh dari harapan publik. Dan yang ketiga, kalkulasi akan menang akan menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Akan dipertimbangkan. Jadi kita tidak tahu siapa, tapi kita bisa memprediksi siapa yang akan dimenangkan. Karena PDIP mempertimbangkan 2 hal, winning di election, tapi di saat yang sama juga melihat soal governability. Setelah terpilih, partai besar kan bisa berpikir begitu. Tidak sekedar menang, tapi setelah terpilih, kenyamanan dalam pemerintahan secara bersama-sama. Itu komplikasi politik yang membuat lama dan cepatnya. Tapi kapanpun, yang pasti sebelum ditutup KPU akan jelas nanti, Prof. Karim. Nanti kalkulasi politiknya kita akan tunggu ya, Bang Arsul Sani. Takutnya nanti di akhir PDIP ternyata tidak mengajak nih. Nanti itu backup plan-nya nanti kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih Bang Arsul Sani, terima kasih juga Mas Hanta, terima kasih Prof. Karim, terima kasih juga Mas Hasto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, assalamualaikum.